Renungan Harian Katolik, Kamis, 2 Januari 2025. Kejujuran. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes bab 1, ayat 26-27. Saudara-saudara, berani jujur hebat. Ini adalah salah satu jargon KPK dalam mengkampanyekan gerakan melawan korupsi di negeri tercinta ini. Kejujuran merupakan langkah awal untuk mencegah dan memberantas penyakit kronis yang dialami oleh bangsa kita hingga saat ini. Ada orang yang mengatakan bahwa kejujuran merupakan barang langka di negara kita ini. Orang seringkali tidak jujur demi gengsi, jabatan, harta, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Kita selalu berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi sesungguhnya tidaklah mudah untuk menjawabnya, yakni jujurkah aku? Paus Fransiskus pernah berkata tentang sikap jujur, mencintai kebenaran bukan hanya berarti mengamininya, melainkan menghayatinya, memberikan kesaksian tentang kebenaran dalam setiap pekerjaanmu. Masalahnya bukanlah menjadi atau tidak menjadi orang beriman. Hal yang menjadi masalahnya di sini adalah menyangkut apakah saya jujur atau tidak jujur dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Hari ini kita belajar tentang persahabatan yang jujur antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Ketika itu banyak orang bertanya kepadanya tentang jati dirinya. Dia dengan penuh kejujuran mengakui bahwa dia bukanlah Mesias, bukan pula seorang nabi sepopuler Nabi Elia atau seorang nabi di masa depan. Dia mengakui bahwa dirinya hanya suara yang menyerukan pertobatan dan membaptis banyak orang dengan air. Dengan jujur pula ia mengatakan bahwa Yesuslah yang berkuasa, bahkan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Sikap jujur Yohanes Pembaptis ini tentu bertentangan dengan orang-orang yang tidak jujur. Santo Yohanes dalam suratnya menyatakan bahwa siapa saja yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus maka dia adalah seorang pendusta. Kalau seorang menyangkal Bapa dan Putra maka dia seorang antikristus. Sebab itu, kita harus berusaha tinggal di dalam Kristus dan menjadi pribadi yang jujur. Siapakah engkau? Sebuah pertanyaan yang sering ditujukan kepada Yohanes oleh beberapa imam dan orang Lewi. Yohanes memberikan jawaban sejujur-jujurnya, sebagaimana ia melihat dirinya. Ia hanya seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Santo Yohanes melihat diri dengan jujur serta rendah hati untuk menerimanya. Kerendahan hati adalah sikap penting untuk maju dalam kehidupan rohani. Maka, dibutuhkan kemauan terus-menerus untuk menyangkal diri dan terbuka terhadap bimbingan Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze yang hidup pada abad keempat. Keduanya uskup dan keduanya pujangga gereja. Keduanya gembala yang baik, gembala iman yang teguh, tetapi juga seorang pendoa yang kuat. Kata-kata Santo Yohanes pada bacaan pertama hari ini dihidupi betul oleh Basilius dan Gregorius, yakni bahwa mereka tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Hanya karena bersatu dengan Kristuslah kedua pemimpin gereja ini bercahaya, baik dalam kepemimpinan, pengajaran maupun kekudusannya. Kita menemukan model kejujuran di dalam diri Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, terutama dalam menata persahabatan mereka sejak masa muda. Keduanya menjadi orang kudus setelah menunaikan tugas kegembalaan mereka dan mempertahankan iman kepada Kristus sebagai teolog sejati dan jujur. Marilah kita belajar untuk menjadi pendoa yang kuat seperti Santo Basilius dan Gregorius, dengan sikap batin yang rendah hati dan ketekunan doa yang kuat. Dimanapun kita bertugas dan melayani tentu tumbuhlah di sana buah-buah pelayanan dan pengajaran yang sehat, baik, dan bijaksana. Tuhan, jadikanlah kami berani, jujur dan rendah hati untuk menyerukan Engkau di tengah ketakutan dan kecemasan orang-orang di zaman sekarang ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.